ketahui tentang diare? Diare itu penyakit yang dapat menyebabkan gangguan sistem pencernaan disebabkan oleh infeksi mikroorganisme. Menurut kamu, apa saja gejala dari diare? Untuk gejala dari diare sendiri, yang pasti itu adalah buang air besar yang banyak, setelah itu fetusnya cair dan badan lemas. Nyeri, keracunan perut, terus juga kadang kehilangan nafsu makan. Kepala, pusing, terus juga saus yang terus menerus gitu. Jadi rasa sausnya itu berlebihan. Menurut kamu, apa saja penyebab dari diare? Menurut aku penyebab dari diare yang pertama pasti jajan sembarangan ya, yang kedua makan makanan yang pedas, dan yang ketiga alergi sama makanan tertentu. Jadi infeksi ya di saluran pencernaan akibat dari virus, bakteri, dan juga parasit. menjaga kebersihan lingkungan, tidak mencuci tangan sebelum makan, terus tidak menggunakan air bersih untuk aktivitas sehari-hari. Bagaimana pencegahan diare menurut kamu? Mungkin menurut aku pencegahan itu bisa dilakukan dengan selalu makan makanan yang sehat dan bersih. Terus jangan lupa untuk selalu mencuci tangan menggunakan sabun dan selalu menjaga kesehatan lingkungan sekitar kita. Lingkungan, terus untuk balita mungkin dapat vaksin yang lengkap, terus imunisasi juga pada bayi maksud saya, lalu pemberian ASI yang cukup pada anak di bawah anak usia 0 sampai 2 tahun, dan juga menggunakan air bersih ketika beraktivitas. Gunakan jam tangan yang sehat, setelah itu menggunakan air bersih dan makan sayur dan buah secara teratur. Hello people of tomorrow, welcome to AMSA Jember Podcast Corner. It is Community Outreach Time. Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Diani sebagai pemandu podcast episode kedua dari podcast ACHE sebagai rangkaian dari Community Outreach Podcast. Nah teman-teman, masih ingat nggak sih apa itu ACHE? Oke nih, mungkin Diani ingetin lagi ya. Jadi ACHE merupakan singkatan dari Agro-Industrial Community Health Education, yang mana itu merupakan sebuah proyek yang dilaksanakan oleh Community Outreach Division dari AMSA Jember. Tentunya proyek ini bertujuan sebagai kegiatan promosi kesehatan atau edukasi terhadap masalah agro-industrial related medicine atau agromedicine. Keren banget nggak sih ACHE? Oke teman-teman. Di episode kali ini merupakan episode lanjutan dari bahasan kita pada podcast episode 1 sebelumnya. Kita masih ditemenin oleh pemateri kita yang sangat luar biasa. Di sini ada Kak Natasha. Oke, Kak Natasha dari mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Jember yang juga merupakan General Secretary dari AMSA Jember tahun 2018-2019. Nah, beliau akan melanjutkan sharing dari podcast ACHE episode 1 kemarin. Oke, di episode kali ini kita akan membahas tentang topik diare yang menjadi masalah kesehatan di lingkungan agroindustri. Oke teman-teman, sebelumnya nih kita sapa dulu pemateri kita yang sangat luar biasa. Kak Natasha, apa kabarnya Kak? Halo Diani, as always tetap baik, great, dan luar biasa. Oke, wah keren banget nih Kak Natasha. Oke, teman-teman pastinya udah nggak sabar ya dengerin episode podcast kali ini. Nah, oke nih kita langsung tanya-tanya kepada Kak Natasha. Siap ya Kak? Ya, Oke Kak, nah di episode 1 kemarin kan kita udah bahas nih tentang agromedis secara umum. Nah, untuk kali ini kita ingin bahasnya lebih spesifik nih Kak. Tentunya kali ini berkaitan dengan salah satu masalah kesehatan di lingkungan agroindustri yaitu diare. Nah, mungkin Kak Natasha bisa jelasin dulu nih, sebenarnya diare itu apa sih Kak? oke. Jadi diare itu adalah suatu kondisi di mana seseorang itu buang air besar dengan konsistensi yang lembek atau cair atau bahkan berupa air saja, dan frekuensinya lebih sering dari biasanya. Biasanya itu 3 kali atau lebih dalam 1 hari. Itu bisa didefinisikan sebagai diare. Tapi ada pengecualian ya. Kalau misalnya bayi dengan ASI eksklusif, itu biasanya beraknya memang lembek. Nah, ini bukan diare. Yang perlu diantisipasi barangkali
barangkali ini bayi bisa mengarah ke intoleransi laktosa. Wah, oke nih. Nah, seperti biasa nih jawabannya Kak Natasha itu selalu keren-keren ya. Nah, teman-teman sekarang jadi tahu, diare itu sebenarnya adalah buang air yang lebih sering ya Kak daripada biasanya, tapi dengan konsistensi yang lebih cair atau encer gitu ya Kak. Iya, betul. Oke, nah sekarang kita akan bahas nih Kak, apa sih sebenarnya penyebab atau etiologi dari penyakit diare itu sendiri, khususnya yang berkaitan dengan lingkungan agroindustri Kak? Oke, kalau yang secara umum dulu ya, dari etiologi diare itu ada bermacam-macam. Kalau misalnya yang dari etiologi virus, biasanya paling sering ada rotavirus. Kemudian kalau dari bakteri, biasanya ada E. coli. Kemudian kalau dari parasit, biasanya dari amuba. Kemudian kalau alergi, itu biasanya karena protein susu sapi. Kemudian kalau intoleransi, bisa karena karbohidrat yang disebabkan oleh defisiensi enzim disacharidase. Kemudian ada karena malabsorpsi dan juga bisa keracunan makanan. Nah, kalau yang berkaitan dengan lingkungan agroindustri, karena agroindustri juga produk pertanian dan juga pekerjaan dan juga lingkungan, biasanya terkait paling erat adalah dengan produk makanan tadi, yaitu kurangnya higienitas, sehingga bisa ada bakteri yang terkontaminasi, menjadi kontaminan di produk makanan. Kemudian bisa juga dari parasit karena sering di lingkungan air ya, jadi sering terkait dengan amuba. Kemudian juga dari produk pangan yang berkaitan dengan alergen tadi, bisa karena intoleransi dan juga bisa dari toksin yang menyebabkan keracunan makanan. Jadi kalau misalnya virus itu biasanya untuk di komunitas agroindustri kurang ya, bukan karena virus, biasanya lebih ke yang lain-lainnya. Dan juga kalau malabsorpsi itu juga berkaitan dengan internal dari orangnya. Jadi lebih ke bakteri, parasit, kemudian alergen, dan juga toksin. Wah, oke. Ternyata cukup beragam ya, Kak, penyebab dari diare itu sendiri. Dan ternyata juga cukup dekat nih dengan kehidupan kita. Nah, lalu, Kak, gejala dari diare itu apa saja ya, Kak, yang menjadi tanda umum bahwa seseorang sudah terkena diare gitu? Oke, kalau gejala umum dari diare sendiri, yang jelas adalah buang air besar dengan konsistensi yang lembek atau cair atau air tadi, yang frekuensinya lebih sering, yaitu lebih dari 3 kali dalam 1 hari. Nah, kalau gejala yang lain biasanya karena diare ini sangat dekat dengan kejadian dehidrasi, komplikasi yang paling utama itu dehidrasi, biasanya ada ciri-ciri dehidrasi juga, tapi tergantung dari derajatnya. Kalau misalnya derajatnya ringan, biasanya mungkin haus-haus kayak gitu. Kemudian kalau misalnya udah ke sedang dan berat, kalau misalnya terjadi pada bayi dan anak-anak, itu bisa cekung di matanya sampai lemes. Kalau misalnya udah dehidrasi berat, malah biasanya anak-anak itu udah malas minum lagi karena udah mendekati nanti sampai ke arah shock hipovolemik kayak gitu. Kemudian ada gejala yang lain yaitu nyeri perut ya kan, biasanya mules-mules kayak gitu. Kemudian munek-munek atau mual muntah ya, kecuali yang etiologinya dari Shigella. Nah, kalau yang Shigella itu biasanya jarang dia mual muntah. Kemudian demam juga bisa, terutama yang kalau dari Shigella tadi malah pasiennya kadang-kadang cenderung ke kena demam juga dari Shigella dan Salmonella. Kemudian gejala dari sisi warna BAB itu juga bisa khas sesuai dengan etiologinya. Tapi ya mungkin kalau misalnya untuk pengetahuan ya nggak perlu terlalu ini ya, pokoknya kita tahu oh ini diare kayak gitu. Tapi mungkin bisa di-spill dikit ya, kalau misalnya dari rotavirus biasanya warnanya dia kuning kehijauan. Kemudian kalau misalnya Shigella dia merah hijau. Kemudian Salmonella ke kehijauan. Kemudian yang paling unik itu adalah kolera, biasanya dia kayak cucian beras. Ya nggak literally kayak merah nyentrong, hijau nyentrong, pokoknya ya sedikit semu-semu ke sana kayak gitu. Wah, oke nih. Ternyata banyak juga ya teman-teman gejala dari diare tadi. Lalu Kak, apa sih faktor resiko dari diare khususnya di lingkungan agroindustri? Oke, untuk faktor risikonya yang terutama adalah konsumsi yang kurang higienis tadi. Jadi harus diperhatikan benar-benar food safety yang dikonsumsi oleh konsumen. Kemudian ada bisa juga dari gizi buruk. Nah, kadang-kadang kalau misalnya petani untuk produk tertentu, terkadang itu cenderung untuk konsumsi produk pertaniannya doang. Jadi misalnya nanam singkong,
makannya singkong aja terus, akhirnya gizinya buruk, tidak seimbang, sehingga bisa mengarah ke diare juga, atau barangkali malah terjadi intoleransi kayak gitu. Kemudian bisa juga karena infeksi yang asimptomatik, jadi bisa terinfeksi saat bekerja karena berkaitan dengan lingkungan luar yang bisa mengarah ke diare, misalnya yang penularannya terutama transmisi fekal oral kayak gitu. Kemudian ada juga sih yang faktor risiko yang lain. Jadi keasaman lambung yang menurun itu sebenarnya juga faktor risiko dari diare, tapi itu merupakan faktor genetik. Kemudian kalau misalnya ada pasien yang terkena penyakit campak selama 4 minggu terakhir, terutama di anak-anak ya, itu juga meningkatkan faktor risiko diare. Tapi ini tidak terkait dengan agroindustri ya, tidak terkait dengan agromedis. Yang terkait adalah tadi itu konsumsi kurang higienis, gizi buruk, kemudian infeksi kayak gitu. Wah, oke Kak Natasha. Ternyata cukup beragam ya teman-teman. Dari penyebab, gejala, dan juga faktor resikonya itu ternyata cukup beragam juga dan bermacam-macam. Nah, selanjutnya nih Kak. Berapa besar sih Kak sebenarnya dampak atau bahaya dari diare itu sendiri? Oke, jadi dampak ke diare yang pasti adalah yang pertama, mengganggu kualitas hidup. Kalau misalnya kita diare, pasti kan badan kita nggak enak. Terus kemudian kadang-kadang aktivitas sehari-hari jadi terganggu karena kita bolak-balik ke WC kan. Kayak gitu, itu dampak yang paling ringan. Nah, kalau sampai yang kebahaya, yaitu kalau udah berkaitan dengan komplikasi, terutama dehidrasi. Nah, karena dari dehidrasi ini selain menyebabkan morbiditas, dia itu bisa sampai ke mortalitas, terutama kalau pada anak-anak dan bayi yang masih belum bisa sadar diri, kayak oh aku haus nih, atau oh aku sakit nih, kan belum ya. Jadi harus benar-benar diobservasi oleh orang tuanya untuk menyadari, wah bayi atau anak-anak ini sedang dehidrasi akibat diare. Jadi yang bahaya komplikasinya yang pertama adalah diare karena kehilangan cairan dan mineral atau elektrolit yang berlebihan dari tubuh. Bisa sampai ke gagal ginjal juga bahkan. Kemudian dari gangguan elektrolit itu sendiri juga merupakan komplikasinya. Kemudian bisa iritasi pada usus karena terlalu sering buang air besarnya yang mengandung zat-zat yang mengiritasi. Jadi misalnya karena toksinnya terkonsumsi dan menyebabkan diare, kemudian dia lewat terus menyebabkan iritasi di usus. Nah, itu komplikasinya. Kemudian yang paling parah akhir adalah sampai ke shock hipovolemik. Bayangin aja kalau sampai ke shock, itu udah benar-benar keadaan yang emergensi. Waduh. Nah, ternyata teman-teman berbahaya loh ini diare ternyata ya. Nah, lalu kalau gitu nih Kak, sebenarnya gimana sih Kak patogenesis atau proses terjadinya diare itu sendiri Kak? Oke, jadi kalau patogenesis itu kita lihatnya dari etiologi ya. Mungkin sebelum ke patogenesis, ke patofisiologinya dulu. Kalau patofisiologi itu untuk diare itu dibagi jadi yang diare sekretorik dan diare osmotik. Nah, kalau yang diare sekretorik itu terjadinya apabila absorpsi dari natrium oleh villi usus itu gagal, sehingga terjadi sekresi dari Cl di sel epitel itu terus-menerus dan juga terjadi sekresi cairan karena kan seperti kita tahu keseimbangan elektrolit ya, jadi dia cairannya ikut sehingga elektrolitnya ke lumen usus halus sehingga terjadilah dehidrasi. Kemudian kalau yang diare osmotik itu kan ada bahan larutan isotonik hipertonik ya di dalam lumen usus itu. Nah, konsentrasinya itu cukup tinggi sehingga nanti tekanan osmotik dari cairan usus itu lebih tinggi daripada yang di cairan ekstraseluler dinding usus dan darah. Nah, inilah yang menyebabkan terjadinya diare. Nah, kemudian kalau berkaitan dengan patogenesisnya, kalau dari virus, terutama yang rotavirus, itu berkembangnya kan dia di epitel villi usus halus. Dia mengubah fungsi dan mengubah regenerasi dari epitelnya, sehingga sel epitelnya rusak, kemudian villi-villinya itu terjadi penumpukan, tidak bisa absorpsi dengan maksimal kan, karena dia numpuk-numpuk, dan juga mengurangi dari sekresinya, sehingga terjadilah diare. Kemudian kalau misalnya dari yang bakteri, itu biasanya lebih ke arah toksin. Jadi dia bakterinya mengeluarkan toksin yang menghambat fungsi dari sel epitel, sehingga absorpsi cairannya turun. Otomatis sekresi cairan dan elektrolitnya dia tinggi, sehingga terjadilah diare. Kemudian untuk protozoa, terutama yang contohnya amoeba, itu dia menginvasi dari mukosa kolon atau ileum, sehingga bisa terjadi ulkus dan mikroabses di ususnya, sehingga biasanya ciri-cirinya tinjanya bisa berlendir
atau bahkan sampai ke berdarah. Kayak gitu patogenesisnya. Oke, Kak Natasha. Wah, denger-dengar tadi dari penjelasannya Kak Natasha, serem ya diare ini ternyata teman-teman. Mulai dari patogenesisnya sampai tadi bahayanya, itu siapa sih yang mau kena diare? Pastinya teman-teman juga nggak mau sih ya kena diare. Nah, oleh karena itu nih, Kak Natasha, saya mau tanya, gimana sih Kak caranya mencegah diare, khususnya bagi masyarakat di lingkungan agroindustri, Kak? Oke, kalau untuk mencegah ya, kalau untuk mencegah otomatis adalah menghindari sebisa mungkin untuk etiologinya. Gimana cara menghindari etiologinya? Ya diketahui etiologinya ini berasal dari mana. Misalnya dari faktor risiko tadi. Jadi meminimalisir banget, diminimalisasi sekali untuk faktor risikonya, dihindari. Jadi menjaga higienitas dari makanan, kemudian kalau misalnya udah sampai terkena diare ya segera ditangani, dan juga diantisipasi untuk komplikasinya. Jadi mungkin kalau misalnya udah terlanjur nih ya kena diare, itu bisa dengan self management yang pertama bisa dilakukan. Jadi pertama adalah kita jaga dulu jangan sampai diare ini berkembang jadi dehidrasi. Dengan cara gimana? Konsumsi oralit ya. Jadi oral itu ada campuran-campuran glukosa anhidrat, natrium klorida, kemudian kalium klorida, dan juga bisa natrium bikarbonat. Itu sebagai pertolongan pertama dari diare untuk mencegah dehidrasinya. Dan juga minum air putih yang banyak. Kemudian dibantu dengan obat. Kalau misalnya untuk diare umum ya, dan juga self-management aja, dibantu dengan obat yang bisa dijual bebas, seperti loperamid 2 mg, kayak gitu, atau dosis yang lain, pokoknya loperamid. Ada banyak merek yang dijual bebas, nanti dilihat aja untuk kandungannya. Kemudian ada juga merek yang mengandung Attapulgite, itu juga bisa untuk diare. Dan juga memang kan diare ini salah satu etiologinya ada bakteri, tapi kadang-kadang masyarakat itu agak overuse ke antibiotik. Jadi di sini ada kesempatan untuk aku bilang tidak disarankan ya untuk konsumsi antibiotik sembarangan karena bisa berdampak fatal ke resistensi antibiotik ke depannya. Jadi untuk obat lain yang benar-benar kita butuh antibiotik nanti malah nggak berjalan gitu, nggak bisa bekerja dengan baik karena udah terlanjur resisten. Jadi sebenarnya untuk penanganan self managementnya konsumsi obat tadi, loperamid, kemudian juga minum oralit, jaga konsentrasi cairan, itu sebenarnya udah cukup. Mungkin kalau misalnya anak, itu ada istilah lintas diare. Mungkin bisa di-search di Google, itu ada 5 step. Jadi ada oralit, kemudian ada zinc selama 10 hari, itu kaitannya dengan ususnya. Kemudian diteruskan untuk ASI dan makannya, kemudian antibiotik selektif tentunya dengan saran dari dokter, dan juga nasihat dari dokter. Itu ada lintas diare atau 5 langkah tuntaskan diare. Oke, mantap banget itu tadi penjelasannya teman-teman. Itu bisa diterapin ya teman-teman agar kita semua bisa mencegah diare bersama-sama. Nah, tadi kan kita udah bahas nih bagaimana caranya mencegah diare. Nah, sekarang gimana nih Kak nasibnya bagi orang-orang yang sudah terkena diare? Mungkin Kak Natasha bisa jelaskan lagi gimana sih cara mengobati diare itu sendiri, Kak? Ya, pokoknya kalau misalnya udah terkena diare, yang intinya yang pertama adalah selamatkan dari komplikasi dehidrasi tadi. Seperti yang sudah saya sampaikan, jadi oralit, kemudian minum cairan yang banyak, kemudian konsumsi obat jual bebas, itu sebenarnya cukup. Tapi kita juga perlu perhatikan kembali dari BAB-nya ya. Kalau misalnya konsistensinya atau warnanya ini sangat aneh, itu bisa segera ke fasilitas kesehatan. Jadi kalau misalnya udah berlebihan banget dan udah self-managementnya yang tadi itu udah nggak jalan, itu bisa segera ke fasilitas kesehatan. Karena diare ini banyak banget disepelekan, terutama di anak-anak ya, itu bahaya sekali, bisa sampai ke mortalitas. Tapi memang yang terutama adalah jangan panik, pokoknya dilakukan aja dari oralit, kemudian pengobatan seperti loperamid, dan juga yang lain-lainnya. Kemudian juga jaga konsentrasi cairan dan juga bisa minta pertolongan ke dokter. Mungkin kalau misalnya untuk yang bayi ya, itu untuk cairan yang diberikan bisa diberikan ASI tiap 3 jam. Kalau misalnya dia sufor, itu bisa, atau susu formula itu bisa diselingi air putih sama banyaknya tiap 3 jam. Kemudian kalau misalnya bayi ini tiap kali buang air besar ya, kalau misalnya kurang dari 2 tahun, itu bisa minum
kemudian ditambah 50 sampai 100 mili cairan atau sebanyak 1/4 sampai setengah cangkir. Kemudian kalau 2 sampai 5 tahun bisa minum 1 sampai 200 mili cairan. Kemudian kalau lebih dari 5 tahun itu minum sesuai yang dikehendaki termasuk kita. Jadi kalau misalnya haus ya minum. Nah, oke. Nah, tadi itu kita sudah membahas bagaimana cara mengobati diare. Nah, teman-teman, ternyata pengobatan diare ini bisa dikatakan relatif mudah ya. Tapi tadi benar katakan Natasha, kita tidak boleh menyepelekan diare karena tadi juga seperti yang telah dibahas bahaya dan juga mekanisme dari diare sendiri itu cukup serem loh teman-teman. Nah, oke, sharing-sharing kali ini ternyata seperti dugaan kita nih teman-teman masih sangat luar biasa seperti kemarin. Nah, emang keren banget sih Kak Natasha ini sebagai pembicara kita di kedua episode podcast ACHE. Semoga ilmu yang dibagikan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya ya. Dan juga teman-teman jangan lupa disebarkan ini informasinya supaya bisa bermanfaat bagi masyarakat yang lebih luas lagi. Nah, kemudian saya sebagai pemandu podcast kali ini mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Natasha dari Fakultas Kedokteran Universitas Jember yang tadi sudah bersedia hadir sebagai pembicara di podcast kita dan sudah bersedia membagikan ilmunya yang sangat luar biasa kepada teman-teman pendengar. Oke, finally teman-teman, sharing ilmu kita tadi mengakhiri podcast ACHE untuk episode kedua kali ini. Kita tadi sudah membahas tentang permasalahan diare di lingkungan agroindustri. Dan podcast ini merupakan rangkaian dari acara ACHE, Agroindustrial Community Health Education. Teman-teman, jangan lupa ya, ikuti terus updatean informasi menarik dan penting dari Instagram @amsajember. Saya Diani, pamit undur diri. See you again in another episode. For your patient, experience the impossible. Viva AMSA, sampai jumpa.